Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 30. Ketemu bule. Dan kegiatan menyenangkan itu akhirnya selesai juga mereka selesaikan, tentunya dengan durasi yang lama dan skill yang terbaik tentunya. Kau akan mengajak ayahmu nanti sore ke sini, sayang? Tanya Peter. Winina mengangguk. Mas udah pulang kan? Aku usahakan pulang, jawab Peter menarik sang istri untuk dia kecup keningnya. Mas. Iya, sayang. Mau punya anak laki-laki atau perempuan? Peter terdiam, dia mengusap pipi sang istri. Aku tidak masalah dengan jenis kelamin asalkan itu berasal dari rahimmu. Winina menyembunyikan senyuman malunya dengan memeluk kembali sang suami. Membuat Peter gemas dengan tubuh istrinya yang mungil itu. Mandi yuk. Mas mau dimandiin lagi. Mengubah pengucapan sang istri, Peter mengatakan, kita mandi bersama. Seketika Winina dengan sigap melingkarkan tangannya di leher sang suami yang membawanya ke kamar mandi. Kamar mandi yang tidak biasa, mereka memiliki jacuzzi di dalam sana. Dengan air hangat yang mengalir, keduanya masuk ke dalam sana. Oh astaga, gumam Winina yang merasakan kulitnya bersentuhan dengan air. Ini hangat, sayang. Ya, aku tahu, jawab Winina dengan polos dan mendekat ke arah Peter. Tunggu, sayang, ucap Peter yang pikirannya entah kemana. Aku belum siap, aku harus berangkat kerja pagi sekali. Winina yang kebingungan itu memilih menjauh dan duduk di anak tangga sambil meredam diri. Kalau kamu mau ya gak apa-apa sih. Gak mau, ucap Winina yang lebih fokus pada busa. Peter berdehem, dia mengira istrinya akan merengek meminta padanya. Mas, kabar Michael gimana? Papa aku yang rawat dia. Ya maksud aku kabar dia gimana? Baik, kayak biasa aja. Tapi emang dia nanyain terus mamanya. Tapi papa rawat dia dengan baik kok. Kamu masih benci sama dia? Masih kesal? Iya. Yang aku takutin dia ketemu ayah kandungnya suatu saat nanti. Kemana ayah kandungnya sekarang? Dalam penjara, sayang. Untuk beberapa tahun mungkin akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika suatu saat Michael tahu tentang orang tuanya yang sebenarnya dan tentang kita? Tentang kita? Tanya Winina dengan suara yang terdengar tidak suka. Maksudku, tentang ibunya yang mantan aku, sayang. Gak ada yang salah. Saat waktunya tiba, kasih dia pengertian dan jelaskan semuanya. Ma tidak berpikir kebohongan akan bertahan selamanya bukan? Peter terdiam, ada beberapa hal yang belum dia katakan pada Winina. Peter tersenyum memandang foto istrinya yang dia pajang di meja kerjanya. Dan saat Peter sedang menikmati keindahan wajah istrinya, pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Sid, umpat Peter kaget, ternyata itu adalah David. Halo, Peter. Kau merindukanku. Entahlah. Jangan seperti itu, kau akan cepat tua sebelum punya bayi. Berhenti mengatakan itu. Apa ayahmu masih memberimu syarat itu? Tanya David. Syarat apa? Supaya kau dapat perusahaan, kau harus memberinya bayi. Peter terdiam, dia belum menanyakan hal itu lebih dalam lagi. Tapi Michael bukan anak kandungnya. Tapi aku melihat Darrell begitu menyayanginya. Berhenti membuatku panas. Apa aku terlihat seperti matahari bagiku? Peter memutar bola matanya malas, dia benar-benar kesal apalagi jika membahas tentang perusahaan. Tidak mungkin dia memberikannya pada Michael bukan? Tidak ada yang mustahil. Aku kesini untuk menanyakan tentang Luke, dia sepertinya tidak menyukai Medina. Aku mengetahuinya, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika itu menyangkut orang tua, Luke pun akan tunduk. Tidak apa menjadi duda,
lagi pula dia masih muda. Aku cemburu pada umurnya yang sangat muda dan... Set, ucap Peter memberi isyarat saat ada telepon masuk. David segera bungkam dan memilih masuk ke dalam kamar temannya. Hei, kau mau kemana? Mengacaukan kamarmu. Tidak sempat melarang karena telepon berbunyi, Peter mengangkatnya dulu. Halo, ada apa Hans? Ayah kandung Tuan Michael kabur dari penjara. Kini dia menjadi buronan. Selama perjalanan pulang, Peter lebih banyak melamun bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa kabur. Hans. Iya, Tuan. Tidak ada jawaban dari Peter membuat Hans menatap lewat kaca spion dalam. Apa yang Anda pikirkan, Tuan? Bagaimana dia bisa kabur? Pria itu mantan napi, dia pernah melakukan hal yang sama. Kalau dia pernah kabur, kenapa polisi tidak memberikannya pengawasan lebih ketat? Dalam suara itu, Hans mendengar kekhawatiran majikannya. Dia segera menjawab, dia akan segera ditangkap, Tuan. Jangan khawatir. Jangan biarkan dia mendatangi rumahku. Tentu tidak, Tuan. Apa papaku tahu tentang ini? Tuan Darrell yang pertama tahu. Baguslah, dia mungkin akan meningkatkan keamanannya juga. Berbicara tentang ayahnya, Peter baru ingat kalau ayah mertuanya akan datang. Hans, kita harus beli sesuatu untuk ayah mertuaku. Anda ingin membeli sesuatu, Tuan? Ya, beli roti saja. Dia sangat menyukainya. Baik, Tuan. Hans memarkirkan mobil di depan toko roti ternama. Dia keluar meninggalkan majikannya yang sedang malas melakukan apa-apa di dalam sana. Peter benar-benar khawatir jika mantan pacar Asrida melakukan sesuatu. Tidak menunggu waktu lama, Hans kembali dengan satu kotak roti. Saat itu Peter sedang memainkan ponselnya, dia memutar-mutar ponselnya dengan jari. Ada rasa ragu untuk menelpon ayahnya, dia masih merasa gengsi. Sampai akhirnya ponselnya berbunyi, ayahnya menelpon. Halo, Dad. Peter. Kau mendengar hal itu? Ya, dia menjadi buronan. Dia berpengalaman keluar masuk negara lain, jadi hati-hati dan perhatikan keluargamu. Ya, aku melakukannya. Bagus kalau begitu. Tunggu, Dad, ucap Peter menahan panggilan ayahnya agar tidak terputus. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Tanya Darrell. Apa? Katakan, ada apa denganmu? Kenapa mendadak ragu? Keraguan Peter saat bicara dikarenakan oleh sang istri yang selalu memiliki kalimat yang membuat Peter terdiam. San, katakan apa yang ingin kau ketahui. Apakah aku tetap harus memberikan seorang bayi laki-laki agar bisa mendapatkan perusahaan? Itu tidak akan berubah. Peter berdecak heran, bagaimana bisa ayahnya melakukan ini? Tapi Daddy tahu kalau Michael bukan anak kandungmu. Ya, tapi aku tetap menyayanginya. Dan persyaratan itu tetap ada. Berikan aku cucu laki-laki, atau perusahaan tidak akan menjadi milikmu. Winina melihat wajah ayahnya terkagum-kagum dengan rumahnya. Beliau terlihat bahagia melihat anaknya tinggal di tempat yang layak disebut dengan istana. Ayah, ayo keliling bersama Winina. Biar aku yang mendorong kursi rodanya, ucap Risna yang enggan melepaskan. Biar ibu saja ya. Winina akhirnya mengangguk dan melangkah diikuti Risna yang mendorong kursi roda. Yuri, kau mau ikut? Tidak, ucap Yuri yang memilih memakan makanan yang ada di meja dengan lahap. Peter awalnya terdiam di sana menunggu istrinya kembali dan makan malam bersama. Tapi melihat Yuri yang makan cemilan dengan lahap membuat Peter ingin pergi dari sana. Kang Mas mau kemana? Nyusul istri saya. Aku boleh jalan-jalan ke depan. Silahkan. Yuri berdecak,
Sepertinya suami Winina sangat mencintai Winina hingga tidak melihatnya yang sudah dandan berjam-jam. Karena bosan, Yuri berjalan-jalan keluar. Dia melangkah ke halaman depan. Dan dari sana, dia melihat ibunya tertawa dengan Winina. Membuat Yuri mengepalkan tangannya menahan rasa kesal, dia iri dengan semua yang dimiliki Winina. Bahkan sekarang ibunya menjadi menyayangi Winina. Ingin mengeluarkan amarahnya, Yuri pergi keluar gerbang dahulu dan mencari tempat yang sepi untuk berteriak, "Aku benci Winina." "Hai! Astaga!" teriak Yuri kaget, dia membalikan badan dan terkejut melihat bule yang memakai hoodie. "Hai, siapa kau?" "Aku Steve," ucapnya dengan senyuman. "Boleh aku meminta nomor ponselmu?" Mata Yuri berbinar, apalagi dia melihat Steve sebagai bule yang terlihat kaya. "Apa kau kaya? Apa ada bule yang miskin?" Yuri senang seketika, dia memberikan nomor ponselnya. "Kenapa kau ada di sini?" "Aku seorang pengendara dan melihatmu yang manis ini. Namaku Yuri. Aku Steve. Ini nomorku, silahkan telepon aku. Nanti akan aku hubungi, sayang." "Sampai jumpa," ucap Steve. "Dan jangan beritahu siapapun tentang pertemuan kita." "Kenapa?" "Hei, aku tampan. Nanti banyak yang ingin merebutku." "Ah, aku paham. Kau benar-benar sangat tampan. Nanti aku akan menghubungimu," ucap Steve lalu melangkah menjauh mendekati motor besar yang terparkir di sekitar sana. Yuri melihatnya dengan penuh kekaguman, dia pikir dirinya telah mendapatkan bule kaya seperti suami Winina. Dengan cepat, Yuri kembali menuju rumah Winina. Karena dia berjalan cukup jauh dan lama, Yuri berlari supaya tidak ada yang curiga. Yuri berjalan terburu-buru menuju ke dalam rumah, dan orang-orang di dalam sana sudah mulai makan malam. "Kenapa tidak menungguku?" tanya Yuri yang baru saja datang. Dia menarik napasnya dalam karena lelah. "Yuri?" tanya ibunya yang heran. "Ibu pikir kau pulang duluan." "Tidak, aku ingin makan dengan enak." Yuri duduk di samping Risna, dia mengambil makanan dengan kedua tangannya. Sekampung-kampungannya Winina, dia tahu sopan santun apalagi sedang di rumah orang lain. Winina diam-diam menatap Peter meminta pengertian padanya. Dan Peter mengangguk tanda paham, dia bahkan menggenggam sesaat tangan istrinya. "Kau tahu, Yuri, Winina memiliki kamar yang sangat besar. Balkon raksasa di lantai 2 untuk bersantai dan ada kapal pesiar juga." Yuri berdehem. "Aku juga akan segera memiliki itu." Sontak saja Risna tertawa menertawakan anaknya. Kini dia lebih berpihak pada Winina yang selalu memberinya uang. "Aku tidak bercanda," ucap Yuri kemudian menatap Winina. "Aku akan punya rumah besar, mobil bagus dan juga suami yang kaya." Winina mengangguk dan berkata, "Amin." Itu bukan harapan, itu baru saja terjadi. Kening Winina berkerut. "Baru saja terjadi. Di dalam mimpimu." "Astaga, Luke. Kau menyebalkan. Jadi kau akan bertunangan beberapa minggu lagi?" "Ya, datanglah. Aku butuh hiburan." "Kau berpikir aku ini penghibur?" tanya Peter dengan nada menyinggung. "Kau tahu apa maksudku, Peter? Aku akan ke sana. Aku akan mengajak istriku." "Oke, ajak saja dia." "Bagaimana dengan David?" tanya Luke di sana. "Aku pikir dia akan datang. Tapi tidak tahu untuk Oma dan Lily. Oma sudah menua dan Lily sedang hamil." "Aku paham. Hentikan pembicaraannya. Kau menggangguku. Sampai jumpa." "Kau yang menelponku lebih dulu." Ucapan Peter terputus karena Luke memutuskan panggilan. Peter hanya bisa menarik napas dalam dan meletakkan kembali ponselnya. "Siapa?" tanya Winina.
Luke, kita harus ke Swiss, sayang. Untuk apa? Pesta pertunangannya. Tunangan. Aku pikir dia akan menikah langsung. Kau akan ikut bukan? Tanya Peter yang membuat kening Winina berkerut. Apa maksud, Mas? Hah? Tanya Peter kembali. Aku ikutlah, masa enggak? Peter tertawa bahagia. Dia memeluk istrinya yang sedang menyisir sambil duduk di tepi tempat tidur. Gak usah disisir, nanti juga berantakan. Berantakan ngapain? Kayak yang gak paham aja, ucap Peter sambil menggoyangkan kasur. Winina membalikan badan menatap suaminya dengan tatapan yang belum dilihat Peter sebelumnya. Kenapa, sayang? Mau pindah kamar? Ya udah ayo, gak apa-apa belum pakai tanaman juga. Bukan gitu, Mas. Mau sambil basah-basahan. Aku lagi merah. Hah? Mau lipstik merah? Winina berdecak. Aku lagi datang tamu bulanan ih. Lanjut ke episode 31.